Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin sedang berlibur bersama keluarga, sedang bersukaria ya teman-teman, sedang bercanda bersama anak istri, selamat menikmati hari libur kerjanya teman-teman. Atau teman-teman yang mungkin sedang lembur di tempat kerja, ya semoga kalian selalu diberi full senyum dan kesemangatan dalam mengais suatu rezeki. Amin. Tidak lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat sebenarnya masih dalam kondisi yang cukup bagus ya. Meskipun Bitcoin tereject kembali teman-teman setelah menyentuh atau menjebol di level 38.000 dan kali ini berada di area 37.800. Semoga saja ya nanti sore lah ya atau malam itu udah kembali lagi menjebol di level 38.000 dan bertahan di level tersebut teman-teman. Amin ya. Dan kalau kita lihat bersama-sama ya, kondisi daripada altcoin dalam kondisi yang cukup bagus ya, hijau royo-royo meskipun masih dalam kondisi sangkut. Ada beberapa aset yang dalam kondisi koreksi juga, termasuk SRP teman-teman ya. Akan tetapi dengan terjadinya koreksi SRP teman-teman, banyak sebagian orang itu yang berharap harga SRP itu turun dulu ya. Banyak sekian orang yang berharap SRP itu bisa turun dulu, mungkin sampai kepala 2, kepala 3 gitu ya, harapannya seperti itu. Karena banyak sekali yang bang tolong ya, saya berharap SRP itu turun dulu gitu ya, bla bla bla, pokoknya banyak sekali. Nah, dengan keadaan SRP yang seperti ini teman-teman ya, harganya masih belum nyampe ke $1. Sebenarnya ini adalah kesempatan buat kita untuk melakukan pembelian daripada SRP. Tapi sebelumnya tetap disclaimer dulu ya teman-teman ya, tetap dior, karena segala sesuatu itu bisa terjadi. Kenapa saya bilang ini adalah momentum atau kesempatan gitu? Karena kita mengetahui bersama teman-teman tujuan daripada SRP terbentuk itu sebagai apa ya. Ripple itu suatu perusahaan yang memiliki token yaitu SRP. Itu mereka bergeraknya di bidang apa? Kita tahulah bidang pembayaran ya kan. Targetnya untuk apa? Menggait sektor perbankan. Nah, kali ini ada yang menarik teman-teman ya. Kita langsung saja ke TKP-nya. Nah, jadi di sini teman-teman, Ripple bertujuan untuk mendominasi ya dalam pembayaran lintas batas sebesar $3 triliun. Wow ya. Jadi solusi Ripple yang didukung SRP siap merevolusi pembayaran lintas negara pada tahun 2030, menawarkan efisiensi dan transparansi. Oke ya. Jadi Ripple membuat kemajuan signifikan dalam sektor pembayaran lintas batas dengan solusi bertenaga SRP yang bertujuan untuk mengubah pasar senilai $300 triliun pada tahun 2030. Nah, jadi Pegas Soltani, kepala produksi pembayaran Ripple, mempelopori inisiatif ini ambisius ini dengan fokus pada manfaat teknologi blockchain dan aset digital SRP untuk merevolusi transaksi keuangan internasional. Mantap ya. Jadi revolusi transaksi internasional ini strategis Ripple sebagai diuraikan dalam laporan Grayscale baru-baru ini melibatkan penyederhanaan jaringan pembayaran global yang kompleks. Nah, jadi perusahaan ini bertujuan untuk memperkenalkan metode transfer lintas batas negara yang lebih efisien, hemat biaya dan transparan. Nah, beberapa kalau nggak salah bulan kemarin ya teman-teman ya, kita sudah sempat bahas ada yang sudah melakukan uji coba ya kan, uji coba di 3 sektor pembayaran teman-teman. Yang pertama adalah menggunakan pembayaran dengan metode lama, yaitu perbankan tradisional dengan mode SWIFT ya. Yang kedua adalah tetap ya teman-teman ya, pembayaran lintas batas ya kan, itu menggunakan teknologinya Ripple tapi tanpa menggunakan SRP ya, alias ya menggunakan blockchainnya aja, intinya nggak menggunakan koin SRP. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tetap dengan menggunakan teknologinya Ripple tapi menggabungkan dengan koin SRP sebagai pembayaran. Nah, yang pertama yaitu dengan metode SWIFT teman-teman, itu membutuhkan waktu yang cukup lama, membutuhkan transit yang banyak, biaya membengkak ya. Jadi efisiensi waktu nggak ada, biaya membengkak gitu teman-teman ya.
itu kita menggunakan sweep waktu pengujian ya. Sempat ada artikel yang mengatakan hal seperti itu. Yang kedua adalah menggunakan Ripple ya, Ripple Labs atau Ripple Labs kalau nggak salah ya. Itu teman-teman ya, itu kecepatannya luar biasa ya, efisiensi waktu ya kan. Terus di sini kendalanya cuma satu, yaitu di pembengkakan biaya juga masih mahal dengan biayanya teman-teman. Yang ketiga adalah menggunakan teknologinya Ripple dan menggabungkan koin XRP sebagai perantaranya gitu teman-teman. Dan di sini diketemukan juga dengan adanya efisiensi waktu yang sama ya kan dengan poin kedua, tapi di sini menariknya biayanya lebih rendah teman-teman, alias low budget lah intinya ya. Jadi nggak perlu transit ke sini nggak banyak seperti itu. Efisiensi waktu tercapai, biaya rendah, ini yang dicari ya. Dan itu sudah dilakukan uji coba. Nah, jadi di sini teman-teman ya, perusahaan ini bertujuan untuk memperkenalkan metode transfer lintas batas negara yang lebih efisien, hemat biaya, dan transparan. Pendekatan ini sejalan dengan prediksi pasar yang menunjukkan potensi lonjakan nilai XRP Ripple. Jadi analis ini memperkirakan kenaikan hingga 5.000%, kemungkinan mendorong harga lebih dari $25. Nah, mekanisme transaksi Ripple, komponen kunci dari strategis Ripple adalah fitur XRP HOW ya, HOW Burn Mint B2M. Mekanisme inovatif memungkinkan konversi token XRP menjadi HAM. Nah, token asli HOW ya, proses ini meningkatkan keamanan transaksi dan berintegrasi secara mulus dengan jaringan terdesentralisasi sehingga memperkuat fungsional dan keamanan ekosistem daripada SRPL. Nah, jadi di sini Ripple ya, untuk mengatasi masalah abadi di arena pembayaran lintas batas seperti kecepatan, transaksi yang lambat, biaya tinggi, dan kesalahan pemrosesan yang sering terjadi, dengan memanfaatkan layanan pembayaran Ripple dan efisiensi XRP, perusahaan bercita-cita untuk mengubah cara transfer dana internasional. Pendekatan ini menjadikan transaksi internasional yang lebih cepat, terjangkau, dan transparansi. Oke. Selain itu, kemajuan ini dapat secara signifikan menantang sistem tradisional seperti SWIFT ya, yang seperti kita bahas di awal tadi ya. Nah, sehingga menunjukkan adanya pergerakan atau pergeseran menuju sistem keuangan global yang lebih mudah diakses dan efisiensi. Oleh karena itu, perjalanan Ripple di sektor keuangan memerlukan perhatian khusus karena dapat mendefinisikan ulang mekanisme keuangan internasional. Mantap jiwa ya. Jadi nggak ada salahnya gitu loh teman-teman. Maksud saya gini ya, kita nggak ada salahnya untuk memiliki sedikit daripada XRP teman-teman. Nggak usah mulu-mulu banyak-banyak, enggak ya. Ketika Ripple ini udah nggak ada kasus dengan SEC, saya kira ya semuanya akan menjadi luar biasa. Itu kendala di Ripple hanya dengan SEC aja. Kemungkinan besar kalau udah nggak ada hubungan dengan SEC, udah lepas landas gitu teman-teman, seperti jalan tol yang lurus mulus tancap gas tanpa rem gitu ya kan, lost doll gitu. Nah, jadi gini teman-teman ya, ada beberapa dari rekan-rekan juga ya, Bang, XRP ini gimana kalau untuk tabungan? Kalau saya pribadi oke, teman-teman, kita mengacu pada tujuan daripada XRP itu sendiri ya, tujuan daripada Ripple itu sendiri seperti apa ya. Ya kita tahu lah ya, sektor perbankan itu kalau sekali membeli ya kan, membeli apalagi untuk digunakan sarana lintas batas itu nggak main-main jumlahnya. Maka dari itu walaupun sedikit ya, saran dari saya sih tetap punya gitu ya. Tapi kembali lagi ke teman-teman, saya di sini hanya menyampaikan informasi dan pandangan ya atau pendapat saya. Jadi teman-teman tetap yang melakukan eksekusi, mau di buy, mau enggak, mau jual ya kan, itu hak Anda. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.